Palestina dan Chile merupakan dua negara yang terpisah jarak sangat jauh. Palestina berada di Asia, sementara Chile berada di benua Amerika Selatan. Kedua negara ini terpisah oleh Samudra Atlantik yang sangat luas. Namun, kondisi tersebut bukan menjadi penghalang koneksi antara Palestina dan Chile. Melalui sepak bola, kedua negara ini seolah membentuk ikatan yang kuat meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Keberadaan klub bernuansa Palestina yang bernama Club Deportivo Palestino semakin menambah aroma Palestina di negara Chile. Klub ini sekarang berlaga di Chilean Primera Division yang merupakan kasta tertinggi Liga Chile. Lalu bagaimana sejarah klub Palestina tersebut berada di Liga Chile? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Pada awal abad ke-21, banyak penduduk Palestina yang mengungsi ke negara-negara lain untuk mencari keselamatan. Meletusnya Perang Crimea, Perang Dunia, maupun konflik Arab dan Israel membuat warga Palestina berbondong-bondong menyelamatkan diri karena dirasa tempat tinggal mereka tidak dapat memberikan keamanan. Salah satu negara tujuan para imigran Palestina tersebut letaknya sangat jauh dari Palestina. Hingga saat ini ada sekitar lebih dari 500.000 imigran Palestina yang menetap di Chile dan menjadi salah satu komunitas diaspora Palestina terbesar di luar Timur Tengah. Pada tahun 1920, imigran Palestina tersebut membentuk klub sepak bola yang bernama Club Deportivo Palestino. Sesuai namanya, klub ini memang sangat identik dengan Palestina, di mana logo maupun warna kebesarannya diambil dari bendera Palestina. Lahirnya klub ini sebenarnya berawal dari sulitnya para pemain sepak bola imigran Palestina saat itu untuk dapat bergabung dengan klub-klub sepak bola di Chile. Akhirnya mereka membentuk klub sendiri untuk menyalurkan bakat para imigran yang memiliki keahlian di bidang sepak bola. Pada awal berdiri, Club Deportivo Palestino mengikuti kejuaraan di kota Osorno yang berada sekitar 945 km dari ibu kota Santiago. Setelah lebih dari 3 dekade hanya berkutat sebagai klub amatir, Club Deportivo Palestino akhirnya mulai serius menata diri dan mengubah status mereka menjadi klub profesional. Seiring berjalannya waktu, Club Deportivo Palestino berkembang pesat hingga sekarang mampu berada di kasta tertinggi Liga Chile. Pada era 50-an maupun 70-an merupakan masa keemasan klub ini. Mereka pernah 2 kali menjuarai Liga Primer Chile pada tahun 1955 dan 1978. Serta 3 kali membawa pulang Copa Chile pada tahun 1975, 1977, dan 2018. Saat awal dibentuk, Club Deportivo Palestino memang dihuni oleh banyak pemain berdarah Arab. Namun sekarang hampir tidak ada pemain yang berlatar belakang Arab. Skuad mereka diisi oleh para pemain lokal Chile dan beberapa pemain asing dari Argentina. Meski begitu, klub ini juga pernah melahirkan bakat para pemain yang familiar di telinga kita, seperti Luis Gimenez yang sempat membela Fiorentina dan Inter Milan, Jonathan Cantillana yang pernah memperkuat PSIS Semarang dan PSS Sleman, hingga Manuel Pellegrini yang juga sempat melatih klub tersebut. Keberadaan Club Deportivo Palestino ini kemudian menjadi jembatan hubungan antara Palestina dengan Chile. Salah satu wujudnya terjadi dalam pembentukan Timnas Palestina. Kala itu Federasi Sepak Bola Palestina kesulitan untuk mengumpulkan para pemain terbaiknya, khususnya mereka yang berasal dari tepi barat dan Gaza, akibat konflik tak berujung dengan Israel. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memutuskan untuk melakukan naturalisasi kepada para pemain Chile yang memiliki darah Palestina. Pada tahun 2002, Roberto Shahwan menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi Palestina. Setelah itu, skuad timnas Palestina mulai rajin diisi nama-nama Latin, seperti Alexis Norambuena, Daniel Kabir Mustafa, maupun Yashir Pinto.
Bahkan Jonathan Cantilana yang pernah bermain untuk PSIS Semarang dan PSS Sleman merupakan pemain timnas Palestina meskipun dirinya lahir di Chile. Di sisi lain, sejak awal berdiri, klub Deportivo Palestino memang syarat akan unsur politik. Mereka seolah menjadi duta Palestina untuk sepak bola internasional yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Di dalam banyak kesempatan mereka kerap memberikan dukungan terhadap Palestina dengan berbagai cara. Salah satunya pada tahun 2021 yang lalu saat melawan Colo-Colo, para pemain Palestina memasuki lapangan dengan mengenakan kafiyeh yang merupakan penutup kepala tradisional negara Arab sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, pada tahun 2014, klub Deportivo Palestino merilis jersey kontroversial, di mana pada nomor punggung para pemain, angka satunya membentuk peta negara Palestina sebelum 1947. Tentu saja hal tersebut mendapat kecaman dari kaum Yahudi yang berada di Chile. Akhirnya, Federasi Sepak Bola Chile melarang penggunaan jersey tersebut, serta denda sebesar $1.500 kepada Palestino. Meskipun FIFA sendiri sudah berkomitmen untuk tidak boleh mencampur aduk urusan politik dengan sepak bola, namun faktanya sangat sulit memisahkan dua hal tersebut. Seperti halnya klub Deportivo Palestino yang barangkali menjadi contoh bagaimana sepak bola menjadi media terbaik untuk menyatukan suara bagi perlawanan rakyat Palestina terhadap penindasan serta memberikan pesan perdamaian kepada dunia. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.